karena selalu sopan dan berperangai baik. Selain itu, ia juga dikenal memiliki kemampuan hebat dalam bidang pengobatan. Ia mengetahui banyak ramuan dan tumbuh-tumbuhan yang bisa dijadikan obat yang ampuh. Kini ia beranjak dewasa. Joko Teguh berniat untuk pergi mengembara demi memperdalam ilmu pengobatannya guna menolong sesama. Niatan Teguh tersebut ia sampaikan pada simboknya. Setelah menghampiri simboknya, ia berkata, "Mbok, sekarang aku sudah dewasa. Apa boleh aku berkelana untuk memperdalam ilmu saja?" Awalnya, Mbok Rondo menolak keinginan anaknya dan memohon jangan meninggalkan ibunya karena dia anak satu-satunya. Akan tetapi kemudian Mbok Rondo berubah pikiran karena ingin anaknya menambah pengalaman hidup sehingga kelak bisa menjadi tabib yang hebat dalam ilmu saja. Apa kamu sudah yakin, Le? Jika iya, pesan Simbah sebelum kamu berangkat. Tolong, kamu jenguk makam bapakmu dulu untuk berpamitan. Setelah mendengarkan pesan simbahnya, Joko Teguh langsung pergi berziarah di sore hari itu juga. Setelah dia berziarah, malam harinya dia ditemui bapaknya akan mengembara dan berguru pada Panembahan Ngado Pikuku di wilayah Margosari. Teguh terbangun lalu menceritakan hal tersebut pada simboknya sebelum pergi dan meminta restu. Bila kamu berguru pada Panembahan Ngado Pikuku di wilayah Margosari, kamu akan mendapatkan ilmu saja seperti apa yang telah kamu harapkan. Tegas simboknya. Perjalanannya cukup panjang dan melelahkan. Lembah, ngarai, bukit, dan gunung dilalui. Bertemu hewan buas pun sudah biasa. Sesampainya di Margosari, bertemulah dengan Panembahan Ngado Pikuku. Tapi naas menimpanya. Ketika menyampaikan hasrat untuk mengabdi pada Panembahan, ternyata ada syarat yang harus dipenuhi dan sangat berat bagi orang biasa. Oh, jadi begitu. Jika kau benar-benar ingin menjadi muridku, kau harus membawakanku seekor kuda sembrani yang bisa terbang untukku. Mendengar itu, Joko Teguh seperti kehilangan daya. Karena permintaan itu seperti tak mungkin bisa dia penuhi. Sebenarnya, persyaratan yang diminta Panembahan tersebut akan digunakan untuk kesembuhan putrinya yang sangat malang, Dewi Sri Lintang Katon. Putri berparas cantik yang telah menderita kebutaan dan sakitnya itu hanya bisa disembuhkan dengan datangnya kuda sembrani. Suatu ketika saat berada di puncak keputusasaannya, ia hendak menghentikan niatnya dan ingin kembali ke kampung halaman. Saat di perjalanan pulang, di suatu malam, dia bermimpi bertemu bapaknya lagi yang memintanya menunggu selama 3 hari di suatu tempat. Bila tidak ada hasil, barulah dia diizinkan pulang. Karena dia anak berbakti, setelah terbangun, dia langsung mencari tempat itu yang ternyata tempat yang dituju tidak jauh dari tempatnya berada. Dalam waktu sebentar saja, dia sudah sampai di sebuah bukit yang di dekatnya terdapat mata air. Dia bermalam di situ. Malam harinya dia bermimpi bertemu seorang kakek yang mengaku sebagai kakek buyutnya. Kakek tersebut memerintahkan agar Joko Teguh menyimpan air dari mata air itu dan rumput tegi berdaun putih yang nantinya bisa dijadikan ramuan obat. Dan benar adanya, dia menemukan air berbau wangi seperti rempah-rempah dan ada beberapa rumput tegi berdaun putih. Pada hari ketiga, dia bertemu seorang saudagar
Sesampainya di sana ia terkejut dan kagum melihat rumah saudagar yang besar dan mewah. Tapi tujuannya sudah pulang hanya untuk membantu mereka. Dengan segala daya, air dari rumput teki tersebut diramunya. Ajaib! Dalam beberapa hari saja, kedua anak tersebut bisa sehat seperti sedia kala. Melihat anaknya sembuh, begitu gembira melihatnya. Apa aku sudah bermimpi? Lihat, anak-anakku sudah sembuh, ucap saudagar kaya itu dengan penuh rasa bahagia. Karena saking senangnya, dia menawarkan hadiah apa saja yang Joko minta. Anak muda, sebagai ucapan terima kasih kepadamu, kau boleh minta apa saja padaku, karena kau telah menyembuhkan dua putri tercintaku. Mendengar itu, Joko Teguh justru tidak terlihat tak begitu senang. Bapak tak mungkin bisa memenuhi permintaan saya, kata Joko Teguh sambil terburu-buru. Mendengar hal itu, dengan tegas sang saudagar berkata, "Meski kau minta semua hartaku, akan kuberikan padamu, anak muda." Wajah Joko tetap lusuh. Lalu dia bercerita tentang kuda Senggani sebagai syarat pengabdiannya. Wah, kalau hanya itu, jangan khawatir, anak muda. Aku mempunyai kuda yang kau maksud itu. Mendengar itu, Joko Teguh seperti tersambar-sambar. Anda tidak bisa bercanda kan, Tuan? Ucap Joko Teguh sambil memastikan. Setelah memastikan apa yang dia lihat, Joko Teguh memohon pada orang tersebut agar mau memberikan kudanya. Jelas dengan senang hati diserahkanlah kuda itu pada Joko Teguh. Anehnya, ketika tali pelanang kuda sembrani itu diserahkan pada Joko Teguh, tiba-tiba kuda itu menjilat wajah Joko Teguh. Ia merasa jijik dan mencoba menghindar, tetapi tetap saja terkena jilatan kuda itu. Ajaibnya, setelah dijilat, wajah Joko Teguh bersinar. Sesaat setelah hilang sinarnya, wajahnya berubah menjadi bersih dan tampan. Semua orang di sekitarnya terkejut dan terpana melihat kejadian itu. Kemudian, dengan senang hati, Joko Teguh meninggalkan kampung halaman saudagar kaya itu dan menuju Ngargosari menghadap Panembahan Hathabikubuwono. Sesampainya di Ngargosari, suara kuda tersebut didengar Dewi Sri-Lintang Katon. Tiba-tiba Dewi Sri-Lintang Katon langsung terbangun. Seketika sakit yang dideritanya berangsur hilang. Akhirnya Dewi Sri-Lintang Katon langsung sembuh dari penyakit yang diderita selama ini. Kemudian dengan sembuhnya Dewi Sri-Lintang, maka diterimalah Joko untuk mengabdi pada Panembahan. Panembahan dan putrinya pernah bersumpah tentang janji yang pernah diucap. Panembahan mengajak bicara pada Joko Teguh. Joko, maaf bila mengganggu perasaan. Dulu ketika putriku sakit pernah bersumpah bahwa bila ada orang yang bisa menyembuhkan penyakit itu, bila ia laki-laki, maka dia mau dinikahi olehnya. Bila ia perempuan, maka ia akan dijadikan saudara. Bagaimana bila kamu menikah dengan putriku? Mendengar hal itu, Joko Teguh kebingungan karena niat kedatangannya hanya untuk mengabdi padanya. Kemudian Joko Teguh mohon diri untuk memikirkannya terlebih dahulu. Setelah mendapat jawaban, akhirnya Joko Teguh mau dinikahi dengan Dewi Sri-Lintang Katon. Oleh Panembahan
sehingga tanah wilayah yang tadi menjadi tanah yang subur dan makmur. Akhirnya, Joko Tego atau Panembahan Mangkukuhan hidup dan menetap di Desa Kembang Madu atau yang lambat laun berubah menjadi Kedu bersama keluarganya. Setelah yakin benar akan kondisi keluarganya, Joko Tego mengundang ibunya untuk tinggal bersama dengannya. Setelah mengetahui Joko yang berubah menjadi lebih baik, ibunya hampir-hampir tak percaya. Tapi setelah mendengar penjelasan anaknya, dia memaklumi dan semakin senang dan akhirnya mau diboyong anaknya untuk tinggal di sana. Joko Tego atau Panembahan Mangkukuhan dijadikan ketua dan pemimpin masyarakat. Karena kebaikan dan kepandaiannya, banyak orang datang berguru padanya. Di akhir hidupnya, dia meminta akan dikubur di atas Gunung Sumbing sehingga bisa terus melihat wilayah Kembang Madu atau yang sering kita sebut dengan Kedu. Bagaimana? Menarik kan ceritanya? Pesan yang dapat kita petik dari cerita ini adalah kita harus senang berbuat baik pada siapapun tanpa pamrih, dan juga kita harus berbakti kepada orang tua kita. Nah, begitulah cerita asal-usul Kedu yang berada